Sebelum video ini dimulai, gue pengen kasih tau aja ke kalian kalau semua materi yang ada dalam series crypto trading ini, ya, ada dalam series belajar crypto dari nol ini, itu available publicly dalam description di bawah, ya, atau kalian bisa cek di pin komen, atau simply scan di QR code di screen sekarang, ya. Jadi ini semua PPT-nya, materinya, semua kalian bisa dapetin gratis, ya. Jadi semoga bermanfaat. Oke, selamat datang di belajar crypto dari nol, episode 1. Ya, di video kali ini, ya, di series belajar crypto dari nol ini, gue pengen kasih ke kalian, ya, pemahaman atau ilmu ya tentang cryptocurrency. Jadi by the time kalian selesai nonton video ini atau series ini ya, gue bisa pastikan kalau kalian itu bisa punya fondasi yang kuat tentang dunia cryptocurrency. Buat ngerti yang nama itu cryptocurrency dan blockchain, tentang tradingnya, tentang investasi, bitcoin dan sebagainya, lu itu nggak perlu background finance yang kuat, ya lu itu nggak perlu bisa coding, ya lu itu nggak perlu jago banget di laptop, lu itu nggak perlu jago banget di Inggris. Karena semua yang gue telah pelajarin ya selama 5 tahun belakang ya, bahkan gue rangkum ke dalam PPT yang gue bakal share di sebelah sini, gratis ke kalian semua ya. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Kenapa teman-teman itu harus peduli sama yang namanya itu cryptocurrency atau blockchain? Yang pertama ya, kita bisa lihat kalau Bitcoin ya itu dirilis tahun 2008-2009 oleh seorang anonimus ya, namanya itu Satoshi Nakamoto. Itu either sekelompok orang atau either individu. Bitcoin itu udah berangkat ya dari $0 ya, dari persis pertama kali launch ya, dari yang namanya itu Genesis Block ya, dari itu pertama kali Bitcoin itu hidup sampai sekarang ya. Kita udah lihat beberapa bulan yang lalu dan belakang ini ya, Bitcoin itu udah hit $100.000 per satu Bitcoin. Dan Bitcoin ini hit 1 miliar, ya 1,5 miliar ya per satu kepingnya. Ini kurang lebih dalam 15 tahun ya, nggak nyampe 2 dekade. Yang kedua ya, kita juga bisa lihat kalau jumlah adopsi orang ya di dunia ini ya tentang cryptocurrency ini masih sedikit ya. Jumlah orang yang mudah masuk ke cryptocurrency ya, per hari ini video ini di shoot itu kurang lebih di 600 jutaan orang ya. Jadi ini datanya tuh 560 jutaan. Buat referensi ya, itu palingan kali duanya dari Indonesia ya. Indonesia per hari ini itu kurang lebih 20-30 juta investor atau trader di cryptocurrency. Dan gue percaya angka 580 juta ini, ya ini kedepannya bakalan berkali-kali lipat ya. Kita bakalan lihat mungkin di ribuan juta ya. Kita bakalan mungkin lihat di 5 kali atau 6 kali dari angka sekarang ya. Jadi gue percaya ya, kedepannya semua ekosistem digital ya, semua pembayaran digital atau semua aset digital, digitalisasi itu bakalan terjadi kedepannya gitu ya. Jadi alasan kedua ya, kenapa teman-teman itu harus peduli tentang cryptocurrency, karena mass adoption-nya itu udah terlalu tinggi ya. Dan menurut gue dalam beberapa tahun ke depan ya, kita bakalan lihat Bitcoin itu trading di angka beberapa ratus ribu dolar lagi, dan kita bakal lihat adopsi yang sangat-sangat tinggi ya. Bahkan dari kita lihat US government ya, pemerintah Amerika Serikat Trump itu sangat-sangat pro Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat ya, ketika US ya itu udah pro sama Bitcoin, maka negara-negara lain ya itu bakalan ikutan pro sama Bitcoin juga ya. China itu awalnya itu ngeban Bitcoin ya, tapi kalau kita lihat belakangan ini mungkin aja beberapa tahun ke depan negara tersebut bakalan mulai ngelepas ban ya. Karena kita bisa lihat ya, Bitcoin itu atau cryptocurrency atau blockchain itu bukan lagi semena-mena jadi isu ya, bukan lagi semena-mena jadi black market. Mungkin teman-teman itu belum merasakan ya manfaat dari punya blockchain atau punya cryptocurrency. Tapi ketika teman-teman ini punya duit misal 100 juta, terus lu pengen 100 juta ini lu transfer ke luar negeri atau lu pengen transfer ke orang dan sebagainya tanpa melewati pihak ketiga ya, lu bakal menemukan satu-satunya jawaban, itu cryptocurrency. Alasan ketiga yaitu Bitcoin atau cryptocurrency itu supply-nya terbatas sekali. Itu cuma ada 21 juta kepingnya ya. Dan per sekarang itu kurang lebih 20 jutaan Bitcoin itu udah ditambang ya, dan total ya sampai akhir sampai kurang lebih 2140 ya, Bitcoin itu bahkan sudah habis ditambang ya oleh miner-miner. Jadi menurut gua ya, ini supply-nya itu sangat-sangat limited tapi bisa dipecah berkeping-keping. Berbeda dengan ya kita ngomong saham ya, kalau misal saham itu kan selalu bisa di right issue, selalu bisa di create lagi saham lembaran yang baru. Kita ngomong fiat currency ya, kayak US dollars gitu ya, dan fiat currency negara lainnya gitu ya, itu bisa infinitely bisa dicetak gitu ya. Sedangkan Bitcoin itu supply-nya itu fix, udah diprogram, yaitu udah dibilang sebagai hard money ya. Semua orang udah sepakat secara konsensus bahwa Bitcoin itu cuma maksimal 21 juta keping, nggak bisa lebih dari itu gitu ya, nggak bisa kurang dari itu, pokoknya 21 juta keping, dan ini akan habis ditambang ya di tahun 2140. Dan alasan keempat yaitu, ini sebenarnya pedang bermata dua ya, kenapa teman-teman ini harus peduli sama market crypto, karena crypto itu 24/7 ya. Crypto itu nggak pernah tutup sedetik pun ya, sejak 2008, sejak 2009 dari sekarang gitu ya. Bitcoin itu nggak pernah berhenti bergerak satu detik pun ya, selalu ada demand-nya setiap detik. Bitcoin atau market crypto ya, itu selalu buka 24 jam kali 7 dikali 365 hari. Makanya teman-teman itu harus peduli
peduli. Tapi terkadang ya, ada beberapa teman-teman yang suka argue kan, oh tapi kan lebih baik ada market yang istirahatnya, kayak contohnya forex ya, forex atau komoditi gitu ya. Kalau teman-teman trading forex atau komoditas ya, ini ada jam istirahatnya ya. Jadi kalau misal teman-teman ada di waktu weekend gitu ya, Sabtu Minggu itu bisa tutup gitu marketnya. Kalau misal teman-teman trading misal saham Indonesia gitu ya, itu bisa tutup. Tapi ini kan market yang lokal hitungannya ya. Kalau teman-teman ini trading di market yang global ya, berkompetisi dengan market yang global, maka gue pribadi percaya ya kalau opportunity ya alias kesempatan ya untuk mencari uang itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena di dunia financial market ya, nomor satu itu yang penting itu likuiditas. Likuiditas itu yang menggerakkan segalanya ya. Dan ketika di dalam suatu ekosistem ada banyak likuiditas yang bisa dicari ya, kalian itu bisa dapetin uang atau opportunity yang sangat banyak gitu ya. Jadi 4 alasan ya buat recap kenapa teman-teman ini harus peduli. Pertama ya, kurang lebih karena adoption curve dari Bitcoin atau crypto market itu sangat-sangat tinggi. Ya, kita udah lihat Bitcoin dari 0 ke 100 ribu dolar kurang lebih dalam 15 tahun ya, nggak nyampe 2 dekade. Kita lihat jumlah pengguna cryptocurrency ya itu exploding, udah mulai meningkat dan gua rasa teman-teman ini nggak boleh ketinggalan. Karena ini kayak revolusi ya. Kalau teman-teman ada di revolusi industri pertama, uap gitu ya, lu di sana lu udah kaya gitu ya. Kalau lu positionkan diri dengan benar gitu. Kalau lu di revolusi industri kedua, misal listrik gitu ya dan sebagainya, pekerja mulai hilang, tapi baik banget orang kaya. Jadi setiap kali ada krisis atau setiap kali ada opportunity atau gebrakan dunia yang baru, selalu ada tangga. Itu gue itu sebagai tangga ya buat teman-teman ini naik. Dan yang ketiga ya Bitcoin atau cryptocurrency ini satu-satunya uang ya jenis uang yang supply-nya itu terbatas yaitu 21 juta ya. Dan market crypto ini bukannya itu 24 jam ya. Kali 7 kali 365 hari dan tidak pernah tutup ya. Alias ini teman-teman ini berkompetisi dengan satu dunia. Alias apa? Kalau berkompetisi dengan satu dunia, opportunity itu lebih banyak dan potensial untuk mencari uang itu lebih banyak. Karena di financial market itu yang namanya itu liquidity itu nomor satu. Kita lihat ya, kalau pengguna crypto versus internet ya, internet itu di launch kurang lebih tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu banyak banget orang-orang ya di sana yang menggunakan internet, .com bubble, dan banyak banget orang yang skeptis dengan internet gitu ya. Tapi sejak Web 2 itu dirilis ya, itu orang tuh awalnya nggak percaya sama nama itu social media ya. Orang itu rasa aneh. Tapi sekarang itu semua orang pakai social media. Kita lihat pengguna kripto ya sama pengguna internet itu sekarang per detik ini ya, adopsi curve dari pengguna kripto itu jauh lebih cepat dibanding pengguna internet. Kita bisa lihat ya sejarah dari uang sebelum kita masuk ke overall crypto market ya, sebelum kita belajar kripto dari nol ya. Karena buat mengerti tentang kripto ya, kita pertama harus tanya dulu ke diri kita ya, apa itu uang? Kalau kita cek ya, human race ya, kita manusia itu nggak pernah punya yang namanya itu perfect money. Uang kita itu selalu berubah setiap beberapa dekade. Tapi menurut gua sejak Bitcoin ini rilis, ini merubah segalanya. Kita lihat dari beberapa ribu tahun sebelum Masehi ya, barter itu happening ya, dimana misal kalau gue punya 5 apel ya, lu punya 10 ikan ya, kita tukeran gitu ya. Tapi barter ini punya issue. Kalau misal gue pengen beli meja kayak gini gitu ya, terus saya lu punyanya ikan ya, gimana cara kita tukeran? Itu kan belum tentu gitu ya. Jadi butuh yang namanya itu satu monetary atau satu medium of exchange ya. Makanya di 600 sebelum Masehi gitu ya, muncul yang namanya itu koin. Koin pada saat itu ya itu dipakai buat sebelum emas perak itu kan bisa pakai kerang gitu ya buat tuker-tukeran gitu ya. Tapi orang itu value emas dan perak ya buat tukeran-tukeran ya. Jadi emas dan perak itu jadi uang pada saat itu. Cuma pada saat itu ya emas dan perak itu menjadi isu juga ya karena ada yang namanya itu korupsi. Jadi uang yang diciptakan oleh manusia itu uang yang akan menjadi uang yang korupsi ya, kurang lebih. Kita lihat kalau dulu emas tuh kerajaan-kerajaan ya buat keping-keping emas kayak gini gitu ya pas di empire dulu gitu ya. Tapi kerajaan-kerajaan dulu itu sangat corrupted. Kenapa? Karena emas lingkarannya ini dibuat makin kecil makin lama. Jadi mereka tuh ngekorupsiin tanda kutip emas atau peraknya. Terus koinnya itu semakin lama semakin kecil gitu ya. Jadi sejarah dari uang kita bisa lihat ya setelah barter sama koin itu ya. Jadi sejak adanya koin ya, sejak kayak misal teman-teman pakai emas dan perak buat trading gitu ya, uang itu mulai terbentuk definisinya. Ya, uang itu apa? Uang itu sesuatu yang punya intrinsic value. Ya, uang itu sesuatu yang bisa kalian pakai buat medium of exchange ya. Apakah Apple itu uang? Bukan jawabannya ya. Tapi apakah gold itu bisa dijadikan uang dulu? Bisa gitu. Di abad ke-7 ya, kita lihat ya kalau uang kertas itu mulai ada ya. Jadi kalau kita cek ya secara sejarah ya, gold rush dulu. Dimana orang-orang ini mulai menjaminkan ya, atau orang-orang yang punya banyak duit ini mulai bikin kredit atas emas. Jadi kalau misal gue itu bank ya, kalian store emas ke gue tinggal kasih kalian sebuah kertas ya, kepemilikan certification of ownership kalau kalian punya
emas di bank gua, dimana kalian bisa tarik itu kapanpun kalian mau. Misal kalian yang nonton itu punya 1 kilogram emas gitu ya, kalian store ke gua, terusnya kita tanda tangan. Ya gua taruh kertas, misal yang nonton namanya Budi gitu ya. Budi itu punya 1 kilogram emas gitu ya. Dan Budi ini bisa cairin kapanpun ke Bang Suli, contohnya kayak gitu. Dan biasanya Budi ini pakai kertas 1 kilogram emas itu buat ditukerin ke apel kayak atau apa gitu. Jadi format bentuk dari uang ya, itu bukan lagi hard cash atau hard money kayak gitu. Kenapa? Karena dulu itu jadi isu ya. Kalau misal gue pengen tuker 10 kilo emas gitu ya, itu bakal jadi sulit sekali. Makanya